Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan men-share, saya akan membuat video tentang materi hari ini, ya. Nah, jadi materi hari ini kita sudah masuk ke aplikasi ya, aplikasi penerapan dari dasar-dasar yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita sudah menggunakan bahasa assembly. Jadi penerapan ini kita menggunakan bahasa assembly. Prinsip dasarnya itu adalah seperti perkuliahan kita sebelumnya. Dan di sini ini adalah realnya ya. Nah, beberapa yang saya beberapa kegiatan beberapa materi nanti itu lebih kita ke aplikasi penerapannya ya, misalnya perkalian ataupun adanya looping ya. Perkalian kemudian menggabungkan perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian melakukan looping. Nah, bagaimana melakukan pencacahan? Jadi di sini dibutuhkan looping. Nah, untuk awal saya akan menjelaskan penggunaannya, karena ini saya menggunakan buku yang lain ya. Nah, tapi prinsipnya itu sudah sama. Nah, jadi di sini ada kita berbicara program memori ya. Pada saat kita berbicara program memori, di situ program memori dan data memori ya. Nah, di situ kita sudah berbicara alamat dan isi. Nah, pelajaran sebelumnya ada dua model, data dan instruksi ada di program memori, kemudian yang kedua hasilnya ada di data memori. Program model kedua adalah programnya semua ada di program memori, data dan hasil ada di data memori. Itu adalah dasar ya. Nah, di sini bisa saya perlihatkan, saya langsung ada kontennya ya. Jadi ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Kita telah mempelajari kolom ke-1 dan 2. Jadi prinsip dasar itu di situ ya. Nah, kalau sebelumnya itu kita membuat isi atau perintah itu baris per baris. Kalau di sini adalah satu baris per baris dalam satu perintah ya. Seperti yang saya jelaskan, ada 1 bait, 1 baris, 2 bait, 2 baris, 3 bait, 3 baris. Nah, kalau di sini cuma 1 baris. Jadi 1 bait mewakili 1 baris, 2 bait mewakili 2 baris, dan 3 baris, 3 bait mewakili juga 1 baris. Nah, ini ada contoh, ini ada label, nanti kita berbicara apa itu label. Nah, kemudian ada mnemonik dan operan. Nah, di sini operan masih ingat enggak kalau level 2? 2 bait, 3 bait. Kalau 2 bait itu kan baris pertama kode operasi, baris kedua operan atau keterangan. Kalau 3 bait pertama koopnya, baris kedua dan ketiga adalah operannya atau keterangan. Jadi sama aja. Nah, cuman kode operasinya ini kita ringkas dalam bahasa assembly, namanya mnemonik. Ya, tapi sebenarnya sama, cuman diubah dalam kata. Kata, betul, kata. Nah, kata itu nanti ringkasannya apa maksudnya ada di bab ini ya, untuk
pertemuan selanjutnya. Nah, misalnya contoh, ini ada address, kemudian ada isinya ini di sini ada Oke, ini ada 2 byte. Nah, ini co-op-nya itu kita tulis adalah MPI. V itu adalah move immediate. Nah, ini adalah load akumulator. Nah, ini B adalah datanya. Nah, itu adalah di operannya ya, di operannya. Nah, tapi untuk model MVI di sini ada diperlihatkan register. Jadi ada register, kemudian nilainya. Ini sebenarnya tanpa memberi H juga udah kita tahu bahwa ini adalah ini ya hexa. Tapi di sini lebih memperjelas bahwa datanya adalah hexa. Jadi MVI itu move immediate adalah melot akumulator dengan data immediate dengan B4 ya. Nah, kemudian ini ada 1 byte. 1 byte itu ini contoh untuk 1 byte. Jadi langsung aja co-op-nya langsung change. Nah, 2F ini adalah complement content of the akumulator. Mengkomplementkan isi akumulator. Jadi komplement itu mengubah logika 0 jadi 1, logika 1 jadi 0. Nah, kemudian ini 3 byte ya. Nah, kalau ada 3 byte di sini berarti byte kedua, baris kedua dan ketiga itu adalah alamat low, ini high ya. Jadi 32 itu adalah STL store yang kita tahu di sini ada banyak macam. Store the content of akumulator. Menyimpan isi dari akumulator dalam memori 2100 ya. Nah, kemudian ini adalah 1 byte, 76 itu adalah halt, menghentikan program ya. Nah, jadi ini adalah contoh daripada nanti kita buat. Jadi yang kita buat bukan semua nanti, yang kita buat nanti itu ini ya. Nah, ini cuma memberi keterangan kepada Anda supaya Anda jangan salah ya. Jadi ini tadi saya dipotong ya, mnemonic, kemudian operan, kemudian comment atau keterangan. Saya rasa itu yang utama di sini. Oke, jadi kita akan mempelajari beberapa materi instruksinya aritmetika. Aritmetika yang kita kenal kemarin adalah menjumlah dan mengurangi increment, decrement. Nah, ini nanti ada banyak, ada 2 cara menjumlah, itu ada banyak cara. Kemudian logika kayak aljabar bol ya. Kemudian transfer data. Transfer data itu adalah load, apalagi move, kemudian copy. Nah, di sini nanti ini permainannya di sini nanti ya. Karena kita bisa mengcopy antara register dengan register. Kemudian percabangan. Nah, percabangan itu yang tadi saya bilang dia bisa lompat. Nah, ini sangat penting di dalam sebuah program. Subtraction call instruction, return instruction, dan miscellaneous instruction. Ada beberapa sebelumnya instruksi saya tidak jelaskan. Nanti saya akan jelaskan lagi dia, karena di sini nanti kita akan butuhkan. Oke. Sebelum kita masuk materi, yang perlu saya sampaikan, yang saya ingatkan adalah register. Ya, pada saat berbicara mikroprosesor, yang kita utamakan kita butuhkan adalah register. Pada saat kita berbicara sistem digital itu sangat butuhkan register. Nah, di sini ada 16 byte. Bit. 16 bit. Nah, itu kalau kita bagi berarti dia jadi 88 ya. 8 bit, 8 bit.
Ini 8, ini 8. Nah, ada bit yang semuanya 16 bit dan ada juga 88. Nah, kalau Anda masih ingat, register A, register B, C, D, register AL, register PC, dan SP, stack pointer, program counter. Nah, keunikan dari register H ini bisa dia berdiri sendiri, hanya register L. Keunikan dari register HL ini kan khusus untuk alamat, ya, bukan untuk data. Berbicara alamat, alamat register disimpan di low dan high. Nah, ini bisa berpasangan register HL seperti yang kita jelaskan kemarin soal yang kedua, ya, dan dia bisa sendiri-sendiri. Jadi kalau dia berpasangan 16 bit, kalau dia sendiri-sendiri register L misalnya cuma 8 bit, register H itu 8 bit. Nah, oke. Setelah register A, ini kita nggak bahas. Sekarang kita bahas ini karena sangat penting. Sebelumnya kan ada soal tuh yang minus. Nah, di A ini tidak boleh bernilai minus. Yang menentukan minus ini adalah di status register atau flex, ya. Nah, A ini khusus data A, B, C, D, E. Nah, A ini juga sangat dibutuhkan di akumulator. Kenapa? Karena dia hasil aritmetika itu selalu ke sana. Hasil logika itu selalu ke register A. Ya, jadi kita nanti Anda usahakan tidak menggunakan register A. Kalau ada aritmetika yang panjang, ya, supaya tidak terganggu. Boleh aja sih kita tidak gunakan, tapi nanti itu Anda ubah-ubah, ya. Oke, di situ status register atau flag register ada juga 8 bit, ya. Nah, kalau di sistem komunikasi ini sangat dibutuhkan, tapi ya juga di semua sistem, ya. Tapi ini sangat berperan penting dalam sistem komunikasi. Nah, ada dua yang nanti kita butuhkan, yaitu Z0, Q, CY. Nah, ini saya tidak bisa jelaskan bagaimana dia bekerja, nanti tergantung dari perintahnya. Karena add, zap, apalagi ya, pergeseran ke kiri, pergeseran ke kanan, itu akan berbeda hasilnya. Dan ada juga perintah-perintah lain yang akan berbeda. Jadi intinya itu, kita akan carry set atau carry. Ini aja yang kita isi. Yang 1 sampai B6 kita tidak isi, ya. Jadi ujung kanan Z-nya, ujung kiri C. Oke. Untuk yang lainnya Anda silakan membaca saja karena itu merangkum dari apa yang saya jelaskan, ya. Oke, di sini ada keterangan. Label tidak selalu dipakai dan tampil kosong dan simpel. Saya tidak jelasin dulu, ya. Saya tidak usah mnemonik, memuat eksak sesuai daftar yang dibuat oleh manufaktur. Operan, field memuat informasi register, data atau address. Common, ya, common. Ya, oke. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, ya. Sekarang saya masuk ke materi selanjutnya, ya. Materi selanjutnya itu instruksi aritmetika. Aritmetika berarti ya hitung-hitung, ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, oke, saya langsung masuk aja kotaknya. Di sini ada instruksi aritmetika, ya. Yang ada adalah add, addition, subtraction, kemudian increment akumulator, increment register HL, decrement akumulator, decrement register L. Compare itu membandingkan antara register dengan register. Nanti kita lihat, ya. Nah, di sini ada deskripsi dari pengoperasiannya, kemudian address mode, mnemonik, kode operasi, byte, instruksinya, simbol, dan flag effect.
efek penggunaan daripada status register. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah mnemonik nanti yang Anda perlu perhatikan baik-baik. Ya, apa mnemoniknya? Nah, apa mnemonik dari apa mnemonik dari deskripsi? Ya, ini sangat berhubungan. Nah, simbol ini modelnya. Dia dengan register mana dan apa, kemudian diregister di mana. Nah, kalau 2 bait, berarti nanti ada operannya ya. Jadi, nanti kita lihat chartnya. Nah, kalau dia 1 bait berarti tidak ada operan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Yang kita gunakan selama ini adalah add A to data. Add log dalam kurung H dan L to A. Ya. Jadi coba kita lihat simbolnya. A ditambah 2 byte, byte kedua disimpan di A. Ingat? Soal pertama dan contoh soal pertama dan kedua kan ini kita lakukan. Nah, mungkin kemarin kode operasinya itu tidak sesuai ya. Ini adalah kode operasi yang sebenarnya. Dan mnemoniknya adalah additional immediate, berhubungan dengan address modenya. Oke, kita tidak usah berbicara apa sih immediate. Intinya data yang immediate. Kemudian ada register indirect. Jadi itu isinya. Ya, di sisi address mode. Nah, ini diperlihatkan 2 byte dan 2 baris. 1 byte, 1 baris. Ya, jadi di sini cuman ada 2 byte dan 1 byte. Nah, oke. Adi. Jadi Adi, kemudian datanya. Jadi kayak tadi, misalnya kita membuat ya sebelumnya ya kita buat di sini ada C6 dan 27. Nah, berarti nanti Adi, koma, tidak ada koma, spasi. Ini harus spasi ya, jangan ditulis. Ini ada spasi, A, koma, 27. Ini udah dalam heksa ya, harus dalam heksa karena data. Jadi ini contoh kan. Nah, ini koop, ini operan ya. Jadi ini adalah koopnya, ini operannya. Nah, ini adalah register A. Oke. Jadi prinsipnya itu sama seperti dijelaskan sebelumnya, caranya. Di sini tidak dijelaskan lagi cara itu. Langsung ke programnya dan nanti hasilnya bagaimana. Oke. Nah, kemudian ada add L to A. A ditambah L disimpan di A. Jadi A ditambah data yang ada di register L disimpan di A. Mnemoniknya add L. Kemudian yang kedua, A ditambah H, data ada yang di akumulator ditambah data yang ada register L, A disimpan di register A. Nah, dia itu adalah add H. Nah, kemudian yang kita gunakan terakhir, contoh terakhir, add look H dan L to A. Jadi A ditambah isi register AL disimpan lagi di ya penjumlahan. Jadi ini add M. Nah, semua kita butuhkan adalah si
carry and zero. Oke. Zero. Saya bicara dulu zero ya. Zero itu adalah 0. Jadi kalau status registernya itu adalah zero itu 0. Jadi kalau status registernya itu kan 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemungkinan ini ada variabel. Variabelnya ya berapa kombinasi ya, atau ini. Nah, this is zero, no. Berarti kalau dia tidak 0 isinya, maka diberi logika 0. This is zero, yes. Maka diberi logika 1. Bahwa isinya itu adalah zero. Berarti zero-nya logika 1. Kalau ini berarti logika 0. Ya. Nah, sekarang kiri itu di sini berfungsi oke. Kiri itu kelebihan ya, bisa logika 0 dan logika 1. Ini akumulator ya, akumulator. Nah, sama juga. This is saya pakai warna lain aja ya, supaya tidak mengganggu. Jadi ini pengantar untuk masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, ini akumulator. Ini akumulator. Masih ingat perpangkatan 2 pangkat? Ya, 2 pangkat kan saya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Kalau ini semua 1, 8 bit, isinya adalah 255. Nah, berarti kalau dia sudah 256, berarti dia ini semua 0. Ini di sini 8 bit. Ini 9 bit. Akumulator maksimal 8 bit. Ya. Nah, tapi kan bisa saja nilai kita lebih di atas 8 bit. Nah, ini kan ini 64128. Berarti ini posisi yang ke-9, 2 pangkat 8 itu adalah 256. Berarti khusus bit ke 2 pangkat 8, bit ke-9 itu adalah 256. Yang lainnya 0. Itu sudah 9 bit. Nah, bagaimana mengisi di sini itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya 256 nilai Anda, maka isinya ini adalah 000. Nah, siapalah yang membantu? Si kiri. Kirinya jadi 1. Kan sama. Nah, kalau misalnya nilai Anda itu adalah 2128, berarti kan 255 ya. Nah, berarti kan terpenuhi. Maka carry-nya itu isinya adalah 0. Ya. Jadi itu caranya. Jangan salah di sini dan hal tersebut. Ya. Oke, silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, saya lanjut lagi. Jadi yang tadi add, saya sudah jelasin prinsipnya hampir sama.
Jadi akumulatornya 0F. Nah, lihat ini ADI ya, ini adalah ADI. Perintah ADI yang diberikan di sini. 2 byte dari kode operasinya C6 dan datanya adalah 0001 0000. Nah, ini tinggal apa sih alamatnya ya. Nah, ini kan kita sudah bahas, jadi kita tidak usah. Nah, berarti ini kita jumlah. Nah, berarti di sini ujung-ujung Z, N, kiri. Nah, ini kan tidak 0 ya, berarti Z-nya 0. Dan tidak lebih dari 8 bit. C-nya 0. Oke. Nah, kalau kita gunakan add L, maka dia dari register L. Ya. Kalau kita gunakan add, maka dia register A. Kalau kita gunakan add M, maka dia berada dari data memori register AL. Pasang register AL. Ya, prinsipnya sama aja. Nah, kalau di sini sudah harus mulai belajar menggunakan Z, dan ini juga masih 0 ya, dan kiri juga masih 0. Karena nilai-nilai yang jumlah kecil ya. Ini juga setnya masih 0, ini K juga masih K, ini juga. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat ada yang lebih. Jadi akumulatornya 111 dan data memorinya adalah 00. Jadi pada saat kita jumlah 1 tambah 1 0. 1 0 ya Nek. Sudah. Nah, ada kelebihan. Jadi inilah yang masuk di C. Nah, coba Anda lihat. Ininya semua 0. Maka ininya juga 1. Sekarang kita bicara yang subtraction. SUI, subtraction immediate. Dia A dikurang 2 byte disimpan di A. Subtraction L from A. A dikurang L disimpan di A. Subtraction H from A dikurang H disimpan di A. Subtraction log from A dikurang HL disimpan di A. Ya. Yang pertama 2 byte, yang lainnya 1 byte. Oke. Ini cuman Z dan C semua ya. Nah, increment A berarti dia berbicaranya di situ adalah register A ditambah 1 disimpan di A. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap setnya. Increment HL ditambah 1 disimpan HL. Ya, tidak berpengaruh ke register karena alamat yang dia jumlah tambah. Decrement A, DCRA, Z. Ada set A dikurang 1 disimpan. Decrement HL, DCXA, HL dikurang 1 disimpan. Sorry, tadi increment HL, DNXA. Jadi ini adalah subtraction-nya. Ya, coba kita lihat. Oke. Nah, ini adalah pengurangan akumulator dengan data yang ada di program memori. Berarti akumulator 8 kurang 1. 9 kurang 1, 8. Nah, kita lihat akumulatornya Z, dan ini Z-nya 0. Ya, karena ini isinya ada 8. Dan tidak minus, maka carry-nya C. Jadi, beda tadi fungsinya di atas ya. Di penjumlahan itu dia lebih. Kalau C di sini menentukan apakah akumulator positif atau negatif. Oke. Nah, ini ada pengurangan 5 dikurang 6. Ya, 5 dikurang 6.
hasilnya adalah 111, 111. Dari mana Anda dapat? Ini Anda ubah menjadi komplement 2. Ya, jadi sini bicara komplement 2. Mungkin kemarin di UTS-nya ada, saya tidak terlalu masuk ke sini dulu karena takut Anda jadi bingung ya. Tapi ada sih kelas lain yang bertanya, bagaimana kalau dia minus hasilnya? Di kelas Anda tidak ada yang bertanya. Sudah, tidak apa-apa. Kalau saya lihat sih tidak ada, tapi di tugas ya, yang kuis itu. Nah, hasilnya ini. Ini isinya 111. Z-nya 0, berarti ini tidak berlogika 0. Tapi C-nya 1. Nah, C-nya 1 ini menandakan bahwa dia adalah negatif. Nah, di sini ada ya. Oke. Komplement, kalau kita bicara komplement, berarti mengubah logika 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ya. Nah, ada 2 komplement. Komplement 1 dan komplement 2. Ini sudah dijelasin di teknik digital ya. Jadi harusnya sudah paham. 000, 0110. Jadi 01, 01, 01, 01, 01, 10, 01. Jadi ini komplement 1. Nah, khusus di pengurangan ini, kita gunakan komplement 2. Jadi hasil dari komplement 1 ditambah 1. Ditambahnya itu di paling rendah, sebelah kanan. Berarti hasilnya adalah 111, 1, 10, 10. Adalah komplement. Oke. Sekarang kita lihat. Kita mau menjumlah si 5 tambah 6. Nah, tadi kan sudah ya diubah. Jadi hasil dari komplement 2 ini Anda jumlahkan. Oke. Nah, 1 tambah 1, 1. Nah, ini kita perlu tahu ada istilah, kalau di sini overflow-nya tidak ada data di bit ke-7. Nah, tidak ada data di bit ke-7, maka diberilah 0. Kemudian di-inverse menjadi 1. Nah, bahwa 1 ini sebagai bit pembawa yang menentukan bahwa dia itu adalah negatif. Ya. Karena sudah melakukan komplement 2. Kalau kita komplementkan lagi 2 ini kan kita ubah menjadi komplement 2 kan lagi, ini kita komplement 1 kan, ya. Komplement 2, hasil komplement 1 ditambah 1. Kan jadi komplement 2. Jadi 0, 0, 0. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah tahu bahwa dia adalah komplement 1 minus 1. Ya. Nah, tuh cara mengurang. Jadi entah di sini dari dari data register, dari register L, register H, atau register HL, prinsipnya sama. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbicara mengenai pergeseran. Compare, pembanding antara data dengan akumulator. Kalau kita pakai CPI, compare immediate A dengan data, compare L, A dengan register L, compare A dengan register A, compare M, H dengan register HL. Ya. Nah, ada aturannya. Jika dia itu 1, kalau A dengan data, setnya 1, maka setnya 1 jika A sama dengan data. C-nya 1 jika A lebih kecil dari
data. Ya. Nah, A dengan L. Setnya 1 jika A sama dengan L, CY1 jika A lebih kecil dari L. Nah, sama juga A dengan H. Set 1 jika A sama dengan H, CY1 jika A lebih kecil dari A. Set 1 jika A sama dengan L, CY1 jika A lebih kecil dari L. Jadi dapat kita katakan kalau A dan data beda, maka setnya pasti 0. Kalau A lebih besar dari data atau A sama dengan data, maka C-nya 0. Ya, ya. Membandingkan akumulator dengan data. C-nya 1 apabila sama, C-nya 1 apabila dia lebih kecil. Jadi beda lagi kan fungsi C dan CY dan Z. Nah, di sini kita ingin membandingkan antara data di akumulator dengan data yang ada di register L. Ini kan sama-sama 8 ya nilainya, pesannya. Desimal 8. Nah, berarti akumulator dan data itu sama. Maka setnya 1. Ya. Kemudian karena setnya 1, kemudian CY itu data dan akumulator sama. Kan dia 0. Kan tadi C-nya 1 apabila dia A lebih kecil dari 1. Ya. Nah, tuh prinsipnya sama saja. Anda mau gunakan register L, register H, register L, ataupun data. Ya. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan di sini di penggunaan register compile. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini aja dulu ya. Sorry, ini saja dulu yang dipahami dengan baik-baik. Jangan sampai Anda masih otak apa sih ya? Anda masih yang lama. Jadi ini lanjutan, tapi lebih dikembangkan. Nah, seandainya kita sampai punya waktu, maka bisa sampai traffic light. Nah, terakhir nanti ada tugas kelompok. Silahkan pilih berdua ya, karena kan ini tidak banyak. Jadi tidak banyak mahasiswa. Jadi per kelompok 2 orang. Nah, nanti saya beri tugas. Tapi saya selesaikan dulu tugasnya itu. Anda harus presentasikan. Kalau kita tidak, tapi sebelumnya Anda diskusi dulu dengan saya, selesaikan film, saya periksa sampai benar. Nah, itu akan membantu UAS Anda, ya. Jadi bukan cuma untuk tugas, dan itu termasuk tugas besar ya. Nilainya lebih banyak dibanding tugas-tugas lain. Karena ini juga per orang tugas. Oke, baik. Terima kasih. Itu penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.